Sementara itu gabungan pengusaha kelapa sawit Indonesia GAPKI memprotes keras pengeneralisasian stigma bahwa industri sawit merupakan dalang utama kebakaran hutan dan lahan. Kita garis bawahi ya. Jadi protes keras generalisasi stigma bahwa industri sawit merupakan dalang utama kebakaran hutan dan lahan. Dalam laman resminya GAPKI menegaskan bahwa korporasi anggota telah menerapkan kebijakan zero burning serta investasi besar pada sistem penanggulangan karhutla. GAPKI menyebut membakar lahan secara sengaja adalah tindakan yang sangat tidak logis, beresiko tinggi secara finansial maupun hukum. GAPKI meminta publik serta aparat untuk tidak tergesa-gesa menghakimi hanya berdasarkan pendar suhu tinggi di citra satelit tanpa verifikasi objektif mengenai penyebab dan titik awal api. Ya, pemirsa, musim kemarau ekstrim melanda sejumlah wilayah di Jawa Barat hingga awal Agustus. Lebih dari 450.000 warga terdampak dengan belasan kabupaten dan kota masih berada dalam ancaman kekeringan meteorologi. Musim kemarau membuat sejumlah sumber air di Jawa Barat mulai mengering. Hingga 10 Agustus 2026, kekeringan sumber air telah berdampak pada lebih dari 450.000 warga yang tersebar di 153 kecamatan dan 334 desa atau kelurahan. Kekeringan juga berdampak bagi masyarakat yang menggantungkan roda ekonomi di sektor peternakan. Bagi para peternak, memastikan ternak tetap mendapat pakan berarti harus menempuh perjalanan berat demi mencari rumput dan air. Susah banget itu cari rumput, cari air. Nangunya saya jauh dari Bekasi nyampe Bilangan Bogor. Cari uang, cari air. Jauh, sangat jauh. Tahu berapa kilo itu? Lama ada 100. Ini kan saya mah dari Bilangan Bekasi sono. Kesini mau cari rumput yang itu sama air. Berdasarkan data yang dihimpun dari BMKG, 76,5% zona musim Indonesia telah memasuki musim kemarau pada awal Agustus dengan curah hujan rendah yang melanda sebagian besar wilayah Indonesia. Selain itu, adanya fenomena El Nino yang sangat kuat memicu kondisi yang lebih kering di seluruh Indonesia. Meski hujan lokal masih berpotensi terjadi, BMKG menyebut kondisi kemarau masih akan mendominasi pada pekan ini. Pemirsa, ratusan pengungsi di Nagekeo mengeluhkan kurangnya alas tidur yang layak dan kebutuhan bayi. Sementara jumlah korban meninggal gempa Nagekeo terus bertambah menjadi 15 orang. Dia tuh maunya yang besar. Ratusan pengungsi yang bertahan di posko lapangan berdikari Kabupaten Nagekeo mengeluhkan kurangnya bantuan alas tidur yang layak untuk melindungi diri dari dinginnya lantai saat malam hari. Saat ini para pengungsi terpaksa tidur di atas terpal sederhana. Kondisi ini pun berdampak pada kesehatan mereka, mulai dari ispa, demam, serta nyeri sendi bagi lansia. Selain itu, para korban butuh selimut tebal, popok untuk balita dan lansia. Yang lain-lain seperti kasur, bantal belum, Pak. Belum dapat yang dibutuhkan sekarang. Kami hanya butuh kasur lantai, bantal, anak-anak juga susu perlu untuk orang lansia-lansia. Kami hanya butuh itu saja. Sementara data jumlah korban meninggal dunia di Nagekeo masih terus bertambah. Hingga Senin malam, korban meninggal dunia dilaporkan berjumlah 15 orang. Nah, kita di sini yang jadi masalah itu adalah camp mandirinya terlalu banyak, lebih dari 1.000 camp. Sementara camp terpusatnya itu hanya ada 3, satu di sini, kemudian satu di Airamo, satu di gereja. Nah, kita rencana perbanyak camp terpusat supaya seluruh yang ada di gunung itu kita mobilisasi turun ke sini sehingga memudahkan pelayanan. Jumlah pengungsi saat ini di Kabupaten Nagekeo sebanyak 49.059 jiwa. Luka berat sebanyak 22 orang dan penderita luka ringan sebanyak 100 orang. Antisipasi gempa susulan, Pemda juga siapkan evakuasi warga yang mengungsi di gunung. Dari Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Memasuki hari ke-11 penanganan bencana di Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, lebih dari 9.000 rumah warga rusak. Bencana juga berdampak pada kerusakan 294 fasilitas umum dan infrastruktur, termasuk akses jalan dan pasokan air bersih.
Dari data BPBD tercatat 9.644 rumah warga rusak akibat gempa di Nagekeo. 3.218 rumah diantaranya rusak berat. Ya, seperti inilah yang Anda saksikan pemirsa ya, kondisi rumah-rumah warga yang mengalami kerusakannya tepatnya di Nagekeo, NTT, di mana bangunan ambruk, atap yang sudah roboh, kemudian ya fondasi bangunan juga banyak yang sudah hancur. Sementara ini warga harus tinggal di pengungsian yang dipersiapkan. Kita lihat jalanan juga rusak, infrastruktur masyarakat juga mengalami kerusakan akibat gempa yang terjadi di Nagekeo, NTT. Sementara itu rentetan gempa bumi masih mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur. Lebih dari 7.000 gempa susulan terjadi setelah gempa utama berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang Flores, Nusa Tenggara Timur. Ya, BMKG masih terus memantau perkembangan aktivitas gempa susulan di wilayah NTT. Tercatat gempa susulan terbesar memiliki kekuatan hingga 6,2. Dari ribuan gempa susulan, sebanyak 32 gempa memiliki magnitudo di atas 5 dan tidak berpotensi tsunami. Ada 141 dirasakan gempa susulan pemirsa di sejumlah wilayah terdampak. Total gempa susulan terjadi hingga hari ini berarti sudah ada 7.029. Setelah gempa utama beberapa hari yang lalu 7,7 magnitudo yang terjadi pada 15 Agustus. Masyarakat diminta waspada menghadapi aktivitas situasi seperti sekarang, gempa susulan yang masih berlangsung, serta menjauhi bangunan rumah yang rusak akibat guncangan gempa. Para pengungsi yang sebelumnya menempati Gor Samador Maumere, Nusa Tenggara Timur mulai meninggalkan pengungsian dan kembali ke rumah masing-masing. Ini kita bisa lihat warga yang mulai membereskan pakaian dan beberapa perlengkapannya ya setelah 9 hari bertahan. Sebagian warga dari total 237 jiwa yang mengungsi di Gor Samador Maumere, NTT mulai berangsur kembali ke tempat tinggalnya masing-masing. Dan mereka pulang ini satu demi satu bertahap dan diprioritaskan bagi warga yang rumahnya mengalami kerusakan ringan dan masih bisa ditinggali dan masih aman untuk ditempati. Meski begitu, seluruh warga tetap dihimbau untuk waspada terhadap potensi gempa susulan karena masih terjadi di beberapa titik wilayah di NTT gempa susulan dengan intensitas yang kecil. Terima kasih Pak. Bareskrim Polri telah menetapkan 72 tersangka pembakar hutan dan lahan di berbagai wilayah di Indonesia. Direktur Tindak Pidana Tertentu atau Dirtipidter Bareskrim Polri Brigjen Muhammad Irhamni menjelaskan penetapan 72 tersangka berasal dari 89 laporan yang ditangani 9 jajaran Polda. Polri akan terus menindak tegas para pelaku pembakaran lahan demi menjaga kelestarian lingkungan dan keselamatan masyarakat dari ancaman bencana kabut asap. Bahwa dalam penanganan perkara ini telah melaksanakan kegiatan proses penyelidikan dan penyidikan dengan jumlah tersangka kurang lebih yang sudah ditetapkan adalah 72 orang tersangka perorangan, yang mana proses penyelidikan dan penyidikan tersebut adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan di titik-titik api yang terjadi di lapangan. Setelah tadi ada hotspot, kemudian dicek, ternyata benar ada kebakaran dan kebakaran itu patut diduga adanya kesengajaan pembakaran oleh pihak-pihak ataupun orang-orang yang ada di lokasi TKP tersebut. Sesuai hasil pemeriksaan tersangka dan para saksi, memang kebanyakan mereka sengaja membuka lahan, kemudian melakukan pembakaran. Ini kan musim kemarau akibat El Nino yang sangat panjang dan sebagainya. Dia untuk mempermudah untuk pembukaan lahan tersebut biasanya sudah ditebang mereka mulai dari Riau, Jambi, Kalbar, Kalsel, Kalteng. Itu sudah 3 bulan atau 4 bulan lalu. Itu mereka sudah tebang, makanya di situ ada parang, ada alat-alat untuk melakukan penebangan kawasan lahan yang sudah terbuka sebenarnya. Karena untuk membersihkan, untuk dilakukan land clearing kan mahal kalau menggunakan alat, apalagi BBM juga mahal sekarang, menggunakan sewa alat juga mahal. Yang paling mudah adalah dibakar. Selain itu,
pasca pembakaran itu tanahnya menjadi lebih subur karena hasil pembakaran abu dan sebagainya itu bisa menjadi pupuk. Makanya ini menjadi favorit untuk mereka melakukan modus seperti ini.